telepon aja ke Pronobis lah. Ya, kosong aja. ...192 Nadia. Kamera tersembunyi merekam pertemuan yang dinamai pelatihan administratif RT RW. Pembicara dalam pertemuan ini memang tidak menyebut nama calon secara gamblang, tetapi isyarat dihembuskan. Jadi saya yakin dan percaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sudah tahu lah maksudnya. Tanggal 11 Juli pemilu kada, ya kalau saya dibilang kampanye salah lagi. Usai acara, semua peserta antre mengisi daftar hadir dan menerima amplop. Terlarang pemanfaatan pegawai pemerintah mulai dari PNS, wali kota hingga RT RW untuk menjadi mesin pemenang. Tetapi panitia pengawas pemilu lagi-lagi sulit membuktikannya. Mungkin hari ini bisa terjadi bagaimana pengerahan pegawai negeri ke satu lokasi kemudian diarahkan untuk memilih. Itu yang lebih yang sulit lagi kita bisa buktikan. Tetapi jelas saya menyebutkan itu politik uang. Hasil penelusuran tim, ternyata memang ada ketua RW yang meminta warganya memilih salah satu calon. Saya yang ngeliatin Pak RW. Ini bukannya kampanye aja, kasih tahu aja, kasih pemasukan aja ke warga. Itu kampanye dong. Ya tak lagi. Pokoknya yang paling bagus, kokoh. Nomor 1, karena udah ada bukti. Yang lain cuma hanya janji-janji, oh ada beberapa ngomongnya udah. Tim Vokenara membantah memanfaatkan birokrasi maupun PNS dalam pemenangan pilkada kali ini. Kalaupun memang mereka nanti ada keluar jalur, tentunya ada kaitannya dengan Panwas sebagai monitor bahwa menentukan langkah-langkahnya. Dan itu kan memang sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU yang memang juga akan dipidana. Kalaupun itu terjadi, oknum-oknum itu silakan aja diproses gitu loh. Kami tidak akan masuk wilayah itu. Modus baru politik uang lain yang dicurigai dalam pilkada DKI Jakarta kali ini, perekrutan tim sukses yang tidak sesuai prosedur. Tim sukses bentukan salah satu kandidat mendapatkan asuransi kesehatan selain honor Rp250.000. Syaratnya harus mengumpulkan 180 KTP warga yang dijadikan tim sukses untuk tingkat di bawahnya. Menggiurkan. Ibu ini misalnya bahkan rela menggendong anaknya untuk mendaftar jadi tim sukses. Iya, karena mendapat kartu asuransi, terus nanti ke depannya ada bayangan apa gitu. Kayak ke depannya nanti ada bayangan yang sekolah gratis. Hasilnya, lebih dari 1 juta orang terekrut sebagai relawan dan tim sukses. Perekrutan tim sukses dalam jumlah besar menjelang pilkada dianggap tidak wajar oleh ICW. Apakah kemudian wajar ketika jumlah relawan tapi tidak bekerja sebagai idealnya sebagai relawan? Nah ini kalau sebagai relawan kampanye, tim kampanye adalah bekerja untuk tim kampanye itu sendiri. Tetapi ini kan faktanya tidak. Mereka datang hanya diberi uang, bekerja sebagai tim pemenangan pun tidak. Benar saja, di antara antrean tim sukses untuk menerima honor, kami temukan salah satu tim sukses yang bahkan tak tahu pekerjaan tim sukses. Sudah mendapat 250.000. Dan kami memang ditanya apa pernah ikut pelatihan, kami tidak merasa ikut pelatihan. Perekrutan tim sukses dianggap wajar oleh calon gubernur DKI Jakarta Alex Nurdin. Apalagi mereka secara sukarela menjadi tim sukses. Nah, relawan itu kan dibantu ongkos transport, kasih uang makan itu untuk sebulan, bukan kasih duit. Namanya juga relawan itu ikhlas dia. Tapi tetap harus dong, masa dia keleleran? Dia punya motor sendiri, masa nggak dibeliin bensin, ya kan? Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengatur, tim sukses hanyalah koordinator di tingkat wilayah sampai kecamatan, yang berarti jumlahnya terbatas. Kita serahkan ke Panwas lah, apakah betul itu kemudian mereka bekerja secara profesional layak digaji dan diberi fasilitas, atau sekedar misalnya dalam tanda kutip dianggap modus politik uang yang kemudian seakan-akan dilegalisasi dengan cara merekrut tim sukses.
Dugaan politik uang terus menguat. Penelusuran tim Jakarta 1 berikutnya bahkan menemukan pembagian uang secara gamblang dalam kampanye. Alwiyah Husin, Roni Kuncoro, Kompas TV, Jakarta. Masih ada beberapa fakta lain terkait adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta, dan akan kami tampilkan di program berita Kompas yang lain. Ada di Kompas Siang, ada juga di Kompas Malam, dan beberapa program berita Kompas yang lain Anda bisa menyaksikannya. Nah, sekarang saya langsung ke Mas Abdullah. Mas Abdullah, ini dikatakan ICW menemukan 27 modus politik uang. Tadi ada yang pengerahan pegawai negeri, kemudian ada juga tadi yang relawan, tapi relawannya dalam tanda kutip karena rupanya tidak tahu tugasnya seperti apa. Sebagai relawan, ya. Kemudian tadi Pak RT, saya mencatat beberapa waktu yang lalu Joko Widodo membeli sebuah tempe tapi dibayar harganya Rp100.000. Saya tidak tahu apakah itu juga termasuk politik uang. Apa saja ditemukan ICW? Kasus yang dari monitoring yang kita lakukan selama pelaksanaan pemilu kada ini beragam temuan soal praktek politik uang, termasuk dari apa yang sudah ditayangkan tadi, hal-hal lain yang modus uniknya juga dan modifikasi dari praktek politik uang ini. Modifikasi. Karena ketika praktek politik uang dilakukan hanya dengan melakukan transaksi uang secara langsung akan gampang dikenakan klausul pidana politik uang. Nah, sehingga para tim ini juga berimprovisasi dengan modus yang beragam. Mulai tadi dengan misal ada pembagian sembako gratis, kemudian ada pengobatan gratis, ada juga pemberian asuransi. Jadi warga kemudian didata, kemudian diberikan asuransi yang nilainya ada 2 juta, 3 juta gitu ya. Kemudian juga ada modus-modus yang tadi, yang dalam temuan kita juga hasil investigasi Kompas TV juga saya kira, tim relawan yang kemudian katanya tim relawan yang dikumpulkan kemudian di satu tempat basis pemenangan. Nah, setelah kami konfirmasi dan kami investigasi juga, para warga ini sebenarnya bukan tim relawan dan bukan tim sukses. Ukurannya sederhana. Kalau melihat dari tayangan tadi, fisik tadi, dan mereka juga bukan. Ada warga kita yang jaringan pemantau kita yang juga ikut di dalam kelompok itu. Kita hanya didatangkan, kemudian di dalam kita di briefing untuk kandidat tertentu, kemudian pulangnya kita diberikan sejumlah uang. Oke, saya potong. Ya, ini modus baru bukan sih dalam pilkada? Ya, pernah terjadi di Kota Waringin Barat. Dan putusan Mahkamah Konstitusi. Merekrut relawan begitu. Ini kan merekrut relawan adalah strategi agar tidak terikat dalam ketentuan aturan pelanggaran politik uang, sehingga ini dikemas seolah-olah menjadi bagian dari tim sukses maupun tim relawan untuk pemenangan. Oke, Mas Ramdansyah, ini rupanya ada modus jadi relawan, kemudian pengobatan gratis, rupanya kawan-kawan ICW mengatakan bahwa ini nampaknya juga termasuk politik uang loh, dan ada pengerahan birokrasi. Panwaslu sendiri sudah menangkap sinyalnya seperti apa dan apakah sudah ada tindakan? Pertama, yang saya harus sampaikan pertama adalah beda antara Panwas dengan mungkin pengamat ya. Panwas itu ketika mendapatkan katakanlah temuan, jadi terkait politik uang tidak ada bentuk laporan. Kami sendiri yang harus mencari. Jadi ketika kasus di Jakarta Timur Ciracas ataupun kasus di Menteng maupun kasus di Johar Baru Jakarta Pusat, itu hasil temuan Panwas sendiri, bukan laporan misalnya ICW atau laporan kawan-kawan yang lain. Apa yang ditemukan di Johar Baru? Johar Baru terkait dengan pembagian sembako, jual beli sembako dengan harga yang tentu saja itu jadi catatan bagi kami, apakah kemudian 20.000 kemudian dijual harga dengan 5.000. Artinya itu kan 20.000 dalam arti harga Indomie 4, kemudian minyak sayur setengah liter dan kemudian beras 2 liter. Nah, ini kemudian ditukar dengan 10.000, masih rasional atau tidak misalkan. Karena kami butuh yang namanya ketika kejadian itu terjadi, kami tentu butuh yang namanya saksi. Kami kumpulkan saksi dan kemudian alat bukti. Yang terakhir adalah kami bawa ini kasus kepada kepolisian untuk sentra Gakumdu untuk menyamakan persepsi apakah ini kemudian masuk kategori politik uang atau tidak. Karena pengalaman 2009 misalkan di Cikini kami pernah membawa salah satu anak tokoh dari partai politik misalkan memberikan jual sembako harganya sangat tinggi,
Artinya sembako 100.000 dijual dengan harga 10.000 kan tidak rasional. Itu 1/10-nya bahkan ya harga dijual. Tapi ini kan 20.000 bandingkan 10.000. Ini masih. Nah, yang menentukan ini melanggar, ini tidak. Siapa? Panwaslu? Tetap kan Panwaslu melihat ini potensi pelanggaran. Tadi saya bilang ini potensi pelanggaran pidana. Tapi kalau dilihat tayangan tadi bukan lagi potensi, ini sudah terjadi gitu. Enggak, maksudnya gini, harus lihat kan konteks ini harus lihat case by case. Bahwa kemudian ada orang ngeluarin uang, kemudian politik uang pada masa kampanye kan nggak tepat juga kita bilang. Contoh, saya semua diskresi terkait di Karanganyar. Ada laporan, kemudian laporan kami cross check dengan anggota kita. Itu habis sholat Jumat, pasangan calon itu ketemu sama warga, saya warga sini kebetulan dan saya sekarang menjadi calon. Udah selesai pulang. Lalu ada kegiatan berikutnya adalah santunan anak yatim. Dan itu kegiatan rutin setiap tahunnya dilakukan di masjid dan yayasan tersebut biasa melakukan menjelang bulan puasa. Nah artinya ini kan ada segmen yang berbeda, satu dan kedua. Kalau kawan-kawan bilang ini politik uang ya silahkan saja, tapi kemudian kita rekonstruksi dan panggil saksi, panggil kemudian alat buktinya, ketemulah saksi-saksinya ternyata tidak bisa kita. Saya ke Mas Jovan. Mas Jovan, bagaimana membedakan ini sebenarnya uang transport yang wajar atau mungkin ini bantuan yang sebenarnya ya masuk akal atau rasional atau ini sebenarnya adalah politik uang tapi tersamar? Ya. Jadi dalam pilkada ini ada kata-kata katanya para pemilih ingin memilih yang kandidat yang berjuang. Beras baju uang. Jadi, berjuang beras baju uang, stigma seperti ini yang ternyata berjalan dan masih berlaku dalam perpolitikan Indonesia. Dalam pilkada DKI, para kandidat masih menggunakan cara-cara pola lama yang dalam berpolitik itu masih menganggap pemilih ini masih memiliki rasionalitas yang rendah. Mobilisasi masih dikorbankan, penggunaan lomba-lomba, bahkan juga penggunaan misalkan adanya alat peraga yang sangat besar dalam jumlah masif, bahkan pola-pola yang misalkan tadi dikatakan oleh Pak Abdullah berjalan secara masif dan sistematis. Dan politik uang ini selalu menyasar kalangan menengah ke bawah kah? Ya, biasanya berjalan di kalangan menengah ke bawah. Karena kalangan menengah ke bawah ini memiliki budaya politik yang dalam artian mengikuti kandidat yang dianggapnya sudah sesuai dan memberikan dia berjuang tersebut, beras, baju, dan uang itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini dilakukan oleh semua kandidat calon dan apa sanksinya? Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Di Comic Action, kemudian tim Kasat Mata. Pak Ramdansyah, apakah ini dilakukan oleh semua para kandidat calon? Saya pikir nggak semuanya ya, karena ada beberapa kandidat juga dalam kasus kami juga tidak semua kandidat melakukan itu. Artinya itu terjadi sama sejumlah kandidat yang kasat mata lah kelihatan di depan publik gitu kan. Saweran atau melakukan jual beli sembako tadi atau kemudian yang relawannya itu sangat menyolok. Padahal kejahatan kerah putih yang tidak menyolok juga banyak. Itu Pak Abdullah mungkin bisa tahu persis bagaimana politik anggaran segala macam itu yang tidak kasat mata dan bahkan lebih canggih. Kalau menurut kami sih yang kasat mata ini bisa kami teruskan, tapi ada juga harus kita diskresi. Dan banyak hal kita harus bilang pada Pak Abdullah dan kawan-kawan. Ada tadi misalnya tadi Karanganyar diskresi, kemudian ada berapa lagi tempat kita terkait misalkan pengobatan gratis, pengobatan bayar 5.000, 10.000 itu kita diskresikan. Pak Ramdansyah, ada banyak temuan yang Anda temukan di lapangan, kemudian tim Kompas TV juga menemukan beberapa fakta. Apakah ini nantinya ada sanksinya dan sanksi paling berat apa? Untuk politik uang itu pasal 82, tim kampanye atau pasangan calon yang menjanjikan atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih itu ancamannya itu dibatalkan setelah ada keputusan atau vonis yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertanyaannya kemudian apakah itu ada kasusnya di Indonesia yang seperti itu? Orang yang dihukum divonis kemudian bersalah karena politik uang dan kemudian dibatalkan sampai sejauh ini belum ada. Berarti itu sebenarnya abu-abu begitu? Aturan hukumnya? Artinya terkait dengan kejahatan politik uang ini memang sangat sulit untuk dibuktikan, tapi bahwa MK bisa melakukan pembatalan atau memberikan
telah terjadi sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, walaupun itu tidak masuk dalam ranah sistem peradilan pidana pemilu, nah itu kemudian bisa dibatalkan atau kemudian dialihkan ke Kota Waringin Barat atau mungkin Madinah juga di Tapanuli Selatan. Ya. Saya menambahkan, sebenarnya ada presiden soal praktek politik uang ini juga mengancam hasil pemilu kada yang sudah dihasilkan oleh dari hasil pemilihan dalam pilkada. Kasus Kota Waringin Barat mengkonstruksikan betul sebenarnya apa yang diinvestigasi oleh Kompas TV tadi soal relawan yang kemudian dikemas pemilih tapi dikemas sebagai soal relawan tapi dimobilisasi, kemudian ada proses transaksi juga di situ. Ini hampir mirip kasusnya yang kemudian terjadi di Kota Waringin Barat. Dan pada waktu itu MK memberikan sanksi yang sangat tegas juga bahwa karena ada unsur praktek politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif kemudian terjadi, sehingga punya implikasi bahwa pemilu kadanya pemilu ulang, punya implikasi konteks tersebut. Nah, bayangkan kalau seandainya ada pemilu uang, berapa miliar atau berapa triliun yang akan dibuang di Jakarta. Bukan maksud kami dibuang, tapi maksudnya sia-sia lah. Ini imbas ketika praktek haram dilakukan dalam pilkada. Imbasnya secara prosedural, pemilu kada kita juga akan implikasi pada kos politik dan kos penyelenggaraan pemilu juga. Kedua, saya kira adalah runtuhnya juga kultur dan budaya demokrasi yang kemudian dibangun. Oke, saya ke Mas Jovan. Mas Jovan, sebenarnya apakah ada temuan kalau semakin dalam tanda kutip kenceng politik uang ya, atau memberikan uang kepada masyarakat, itu akhirnya keterpilihannya makin tinggi? Jadi atau sebenarnya masyarakat kita kadang dalam tanda kutip cerdas, saya dapat uangnya tapi saya nggak milih kamu loh gitu. Jadi memang dalam politik uang sendiri peran relawan itu bisa menggunakan sebagai data yang akan menjadi pemilihnya. Itu pertama. Kedua, Pilkada DKI ini salah satu simbol untuk partai-partai politik menyusun strateginya di 2014 nanti. Dalam artian hasil pemilu DKI nanti 2012 ini akan menentukan arah partai politik harus berkampanye seperti apa di 2014. Ini miniatur kecil begitu. Jadi ya? Salah satu kandidat ada juga yang mungkin menggunakan cara politik yang cerdas ya, dengan mengumpulkan dana kampanye. Karena memang kalau pengumpulan dana kampanye sendiri dalam pemilihan itu dimungkinkan selama masih dalam batas yang wajar. Persoalannya kalau seandainya dana kampanyenya saya berikan tunai, tidak terlacak di bank. Iya. Itu seperti apa? Jadi memang hal inilah yang akhirnya ternyata hati kecil saya sih berharap pemilih DKI Jakarta ini menggunakan rasionalitasnya. Karena ini adalah momentum untuk menuju 2014. Jadi dalam kaitan pemberian uang, apakah efektif atau tidak, bisa ya atau tidak. Bisa ya apabila memang sasaran yang ditujunya memang mungkin mohon maaf masyarakat memiliki budaya politik parokial, dalam artian kurang paham dalam politik. Tapi apabila memang masyarakat yang sudah menerima, namun sudah memiliki kandidatnya sendiri, ini masalah kembali kepada perspektif politik saja. Saya pertanyaan terakhir ke Pak Ramdansa. Pak Ramdansa, ini sebentar lagi akan menjelang pilkada, yang bahaya adalah serangan fajar. Apa yang akan dilakukan oleh Panwaslu? Kalau serangan fajar relatif lebih mudah kami menangkap, katakanlah ya, karena berapa kali terkait dengan politik uang, Panwas 18 kasus yang kita bawa ke pengadilan, 8 kasus kita bisa inkrah. Kemudian yang kami kesulitan adalah terkait dengan misalkan praktek jual beli suara. Jual beli suara ini kan lebih pada politik uang yang sangat bagaimana mengantisipasinya di hari H. Ini kan persoalan menurut saya, dan tentu saja apa yang dilakukan Panwas? Panwas membuat misalkan kita mencoba membuat data pembanding. Bahwa selama ini kan KPU punya nama C1, form C1 itu adalah hasil plano yang di whiteboard, yang pakai angka paku itu kemudian dipindahkan ke C1. Itu distorsi yang C1 banyak. Karena apa? Lelah, letih, kemudian ada PPK yang KPPS yang dibayar misalkan. Itu kan 111, kalau itu paku berarti kan 3. Ketika dipindahkan ke form C1, itu bukan lagi angka paku, tapi kemudian ada angka Arab. 11 itu tidak boleh menjadi 111. Seringkali itu jadi menjadi persoalan dan dirubah atau distorsi karena memang sengaja. Baik, terima kasih Pak Ramdansa, terima kasih Mas Abdullah, terima kasih Mas Jovan atas waktu yang bergabung bersama kami. Ini miniatur kecil kabarnya untuk pemilu di Indonesia. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, jadi contoh untuk daerah seluruh. Jadi embrio kontestasi yang lebih demokratis. Baik, terima kasih. Dan saudara, informasi selanjutnya, apakah Anda takut dengan zombie? Maka mungkin Anda harus ke Jerman. Tapi di sana nampaknya banyak yang senang dengan zombie. Informasinya usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.